Supporter Persib Bandung, Bobotoh, berharap Persib naik level usai menorehkan sejarah sebagai tim pertama di Indonesia yang meraih juara Liga 3 musim beruntun. Persib memastikan menjadi juara kompetisi Superliga usai bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Persijap di Stadion GBLA. Tambahan 1 poin sudah cukup bagi Persib untuk mempertahankan gelar juara berkat regulasi head-to-head. Meski memiliki nilai sama dengan Borneo FC dan kalah produktif, namun kemenangan 3-1 atas Pesut Etam di Bandung dan imbang 1-1 di Samarinda membuat Persib menjadi juara di musim ini. Setelah 3 musim beruntun menguasai sepak bola Indonesia, Persib diharapkan naik level ke tingkat kompetisi Asia. Maung Bandung akan kembali mewakili Indonesia berlaga di ajang ACL II. Bobotoh berharap setelah Persib menjadi juara tahun ini, mungkin harapan kami semua Persib bisa membawa juara di level Asia. Musim depan tantangan Persib akan lebih berat karena kemungkinan berkompetisi di 3 ajang sekaligus. Sebab I-Liga berencana menggelar Liga Cup atau Piala Liga. Artinya Persib harus mengimbangi fokus ke Liga dan Piala domestik serta antar klub Asia. Jika Liga Cup jadi digelar, Persib butuh skuad yang lebih kompetitif yang bisa bertarung maksimal di 3 ajang sekaligus tuntasnya. Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, menyelamati Boyan Hodak yang terpilih sebagai titel pelatih terbaik Superliga, tetapi dengan satu catatan. Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, mengakhiri Superliga musim ini dengan tangan hampa. Lefundes membawa Pesut Etam finish sebagai runner-up meskipun sempat memimpin klasemen pada awal musim. Perolehan 79 poin Borneo sama dengan Persib, namun kalah head-to-head. Juru taktik asal Brazil itu pun dikalahkan pelatih Persib Boyan Hodak dalam anugerah pelatih terbaik. I-Liga mendapuk Boyan sebagai pelatih terbaik Superliga di musim ini. Boyan pun memang patut mendapatkan pujian lantaran bisa membawa Maung Bandung menjuarai Liga 1 3 musim beruntun. Fabio Lefundes pun tidak keberatan dengan trofi pelatih terbaik yang melayang ke tangan Boyan Hodak. Selamat buat Coach Boyan, tidak mudah bagi dia dapat piala 3 kali berturut-turut. Namun Lefundes memberikan catatan bahwa Boyan Hodak bekerja di klub yang nyaris tidak ada masalah. Tapi saya yakin tidak punya separuh masalah dari masalah yang kami punya di sini, di Borneo. Lefundes tidak menyebutkan masalah apa yang dimaksud. Dia, Boyan Hodak, punya banyak pemain berkualitas, terlalu banyak pilihan. Di sini kita juga ada pemain berkualitas, tapi banyak pemain muda. Boyan juga bekerja di tim dengan supporter besar, tapi saya tidak mau komplain. Saya harus bersyukur karena kita berjuang sampai akhir kompetisi. Sekali lagi terima kasih kepada pemain yang berjuang luar biasa. Dan sekali lagi selamat buat Coach Boyan. Pelajaran bagi manajemen Borneo untuk musim depan, jangan lagi ada gonjang-ganjing skuad pada pertengahan musim tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menegaskan bahwa hasil imbang tanpa gol melawan Persijap tidak akan menjadi hal yang diingat publik setelah timnya memastikan gelar juara Superliga. Menurut Boyan, yang paling akan dikenang adalah keberhasilan Persib meraih gelar juara ketiga secara beruntun. Persib memang menutup musim ini dengan skor 0-0 di hadapan sekitar 30.000 bobotoh di Stadion GBLA. Meski gagal mencetak gol sepanjang pertandingan, hasil tersebut tetap cukup membawa Persib keluar sebagai kampiun di musim ini. Skornya 0-0,
kami punya peluang dan kami menjadi juara, ungkap Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu mengaku hal pertama yang dipikirkannya setelah memastikan gelar juara adalah keinginan untuk segera beristirahat setelah melewati musim panjang dan berat. Tidak akan ada yang mengingat pertandingan, tidak akan ada yang mengingat pertandingan lainnya. Semua hanya akan mengingat momen juara, hanya itu saja. Gelar juara ini menjadi pencapaian spesial bagi Persib karena diraih di tengah banyak perubahan dalam skuad. Bojan menyebutkan timnya melakukan pergantian besar-besaran dengan mendatangkan banyak pemain baru dibanding 2 musim sebelumnya. Musim ini menjadi lebih sulit dari musim lalu karena kami cukup banyak mengubah pemain. Mungkin ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Meski berhasil menjadi juara 3 musim beruntun, Bojan tetap menilai faktor keberuntungan ikut berperan dalam perjalanan Persib di musim ini. Ada banyak keberuntungan, jadi mungkin ada banyak keberuntungan. Menurutnya kualitas kompetisi meningkat karena setiap tim kini diperkuat 7 pemain asing di lapangan, serta pemain lokal yang lebih merata kualitasnya. Ia bahkan menilai raihan poin tinggi milik Borneo FC menunjukkan kerasnya persaingan di musim ini. Ini cukup aneh ketika ada tim yang mendapat 79 poin tetapi tidak bisa juara. Di musim lalu, kami bisa juara dengan 64 poin tuntasnya. Persib Bandung memastikan gelar juara Superliga musim ini usai bermain imbang tanpa gol dengan Persijap di Stadion GBLA. Namun bobotoh penasaran dan bertanya-tanya bagaimana status Bojan Hodak di kursi kepelatihan Persib Bandung. Bojan Hodak mengukir sejarah sebagai pelatih pertama yang membawa tim di Indonesia juara 3 musim berturut-turut. Setelah juara, pertanyaan besar ada di benak Bobotoh sebab hingga sekarang Persib belum mengumumkan secara resmi hasil negosiasi kontrak baru bersama pelatih Bojan Hodak. Kontrak pelatih asal Kroasia tersebut berakhir pada 31 Mei 2026. Bobotoh tentu berharap Bojan Hodak bertahan di kursi kepelatihan Maung Bandung. Kabar yang beredar menyebutkan manajemen Persib telah melakukan pembicaraan kontrak baru dengan Bojan Hodak. Manajemen kabarnya telah menyodorkan kenaikan kontrak dan gaji fantastis kepada Bojan setelah kembali membawa Persib juara. Kenaikan kontrak sebenarnya bukan satu-satunya indikator yang bisa membuat Bojan Hodak bertahan. Ada permintaan lain yang diajukan Bojan kepada manajemen, yakni terkait fasilitas yang lebih baik bagi tim, khususnya untuk latihan. Selain berhasil membawa Persib juara, Bojan juga kembali terpilih menjadi pelatih terbaik 3 musim beruntun. Deputi CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra mengatakan, usai laga terakhir menghadapi Persijap, manajemen dan tim kepelatihan akan mengadakan pertemuan dan duduk bersama. Tentunya kita akan membahas soal kontrak dan akan segera diumumkan kepada Bobotoh jika sudah ada kesepakatan baru dengan Bojan. Manajemen mengakui bahwa Bojan Hodak masuk ke dalam program jangka panjang Persib Bandung. Semoga saja lancar dan ada kabar baik tuntasnya.